Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas ya sedikit pengalaman saya selama memprogres Cana Auranti ini untuk menjadi dorsal polos ya teman-teman, seperti yang sedang ramai sekarang ini, yang lagi viral nih teman-teman. Mungkin di video sebelumnya itu saya pernah sedikit membahas tentang settingan tank, terus apalagi ya kemarin tuh ya. Jadi pokoknya kita akan bahas lah semuanya di sini ya teman-teman, mulai dari pemilihan bahan, terus settingan tank tentunya, yang ketiga mungkin dari pakannya, dan yang terakhir mungkin salah satu yang jarang lah dibahas atau apa gitu ya, posisi dari penyimpanan tank si Auranti sendiri. Mungkin bukan cuma buat Auranti ya teman-teman. Jadi kita akan bahas juga itu yang poin keempat, itu posisi tank itu untuk beberapa ikan cana yang mungkin pernah saya koleksi lah gitu. Jadi ya kita bahas sedikit tentang posisi tank itu ya teman-teman. Soalnya berdasarkan pengalaman saya itu cukup berpengaruh ya untuk mental si ikan. Sedangkan mental si ikan bisa berpengaruh ke entah itu warna, mental, warna atau segalanya lah. Kesehatan si ikan juga kan berpengaruh ya untuk kalau mentalnya terganggu gitu ya. Jadi buat teman-teman, sebelum ke videonya jangan lupa pencet dulu tombol merahnya ya. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah ini dia ya teman-teman, untuk kondisi si Auranti yang saya treatment dorsal polos ini ya teman-teman. Nah seperti yang ini kita akan bahas ya. Yang pertama itu dari pemilihan bahanan gitu ya, atau mungkin babian kalau ada. Karena kemarin ini saya rawat dia itu dari size 5-6 cm, dan itu tuh saya belum tahu untuk nge-treatment Auranti dorsal polos ya. Saya belum tahu nih untuk treatment dorsal polos itu seperti apa. Nah setelah ngobrol-ngobrol dengan ya guru saya lah, katanya Auranti dorsal polos itu bisa di treatment katanya, dan beliau ngasih juga beberapa saran untuk ya dari settingan tank, ukuran tank, pemberian pakan, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin teman-teman bisa nyari bahanan untuk Auranti itu yang batiknya itu belum terlalu naik gitu ya, belum terlalu banyak gitu teman-teman ya. Jadi bisa dibilang yang mungkin carinya itu yang batiknya itu masih tipis-tipis ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau emang si batiknya udah naik ke atas juga, itu bisa diprogres ya teman-teman. Tentunya dengan dari settingan tank, ukuran tank, dan juga pakan ya teman-teman. Nah itu yang pertama ya bahanannya. Yang kedua itu settingan tank ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini, saya menggunakan background putih dan pasir malang hitam. Untuk backgroundnya sendiri saya di sini menggunakan kertas HPS ya teman-teman. Saya tempel menggunakan solatif ya. Bagusnya sih pakai double tip ya teman-teman, cuman karena nggak ada jadi saya pakai solatif gitu ya. Nah untuk pasirnya sendiri itu saya menggunakan pasir malang hitam, yang mungkin waktu itu saya pernah upload ya untuk videonya yang saya haluskan gitu ya teman-teman. Dan ini dia nih hasilnya, yang lumayan menguras kesabaran saya teman-teman, karena waktu itu lumayan lama nih untuk ngehalusin pasir-pasir ini. Yang ketiga itu mungkin dari pakan ya teman-teman. Nah untuk pakan sendiri itu bisa dibilang harus mengurangi pakan yang mengandung atau
ya bisa dibilang yang mengandung kayak beta karoten, terus astaxanthin ya kalau saya baca-baca itu. Karena kandungan-kandungan itu atau bahan-bahan itu tuh berpengaruh untuk menaikkan dari warna si ikan menjadi lebih ke oranye ya teman-teman. Karena di sini kita akan progres dorsal polos itu kenapa harus mengurangi kadar-kadar seperti itu tuh, biar warna si ikan itu jadi warna kuning atau oranye itu ditahan ya teman-teman. Jadi jangan dulu jangan dibiarkan si warna ikannya itu lebih ke oranye ya teman-teman. Jadi mungkin itu juga salah satu alasan mungkin kenapa ikan-ikan auranti yang dorsal polos itu jarang mengikuti kontes gitu ya teman-teman. Karena mungkin poin atau dari regulasinya sendiri itu mengharuskan warna dari marking si ikan itu condong atau lebih ke warna oranye gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya bisa aja sih, mungkin kalau kalian ingin mengikuti kontes atau memasukkan ikan-ikan auranti dorsal polos kalian ke kontes gitu ya. Cuman mungkin nanti poinnya itu jadi kurang maksimal ya teman-teman, dikarenakan warna dari markingnya itu kurang oranye gitu ya. Nah, yang keberapa nih? Tadi tuh bebahanan 1, settingan tank 1, pakan. Oh ya, jadi pakan itu sampai lupa lagi Jadi pakan itu kita itu harus memberi dia pakan yang memiliki kandungan protein yang tinggi tentunya, dan juga kalsiumnya yang bagus juga gitu ya, kalsiumnya yang tinggi juga. Seperti mungkin teman-teman sendiri juga udah tahu lah ya, untuk pemberian dia pakan itu mungkin bisa menggunakan katak sawah ya teman-teman. Tapi di sini saya belum kasih ke dia nih karena lumayan sulit gitu ya untuk nyari katak sawah yang berukuran di bawah 1 cm mungkin ya. Pokoknya ini kan ikan baru ukuran berapa ya? Kayaknya 10 cm kurang kayaknya, atau lebih sih. Ya pokoknya kurang lebih 10 cm lah untuk si auranti ini. Jadi saya belum kasih dia pakan katak karena emang nyari yang katak yang berukuran kecil itu lumayan susah nih teman-teman. Jadi di sini saya baru memberikan dia itu pelet premium maxi ya, sama ulat Hongkong, dan juga saya kasih cacing juga tentunya teman-teman ya, karena untuk mengejar pertumbuhan dari dorsalnya nih teman-teman. Dan yang ke berapa tadi ya? Yang terakhir itu mungkin dari ukuran tanknya teman-teman. Perlu diingat ya teman-teman, kenapa di sini saya menggunakan ukuran tank itu 30 x 20 x 20 ya. Cuman posisinya itu jadi lebih memanjang ke belakang nih, karena emang posisi tanknya itu di saya ini cukup sulit nih untuk penempatannya. Jadi kenapa saya bilang cukup berpengaruh gitu ya dari ukuran tank itu, karena seperti yang teman-teman tahu, untuk ukuran tank itu cukup berpengaruh ke perkembangan si ikan ya teman-teman. Jadi biar si ikan lebih aktif berenangnya ke sana kemari, jadi lebih banyak menggerakkan tubuhnya, itu kan perkembangannya otomatis dari segi pencernaan itu lebih baik lah teman-teman. Dan juga mungkin membuat si ikan itu lebih nggak cepat gemuk lah bisa dibilang. Meskipun kita kasih makan itu kan kayak saya ini, saya kasih ulat Hongkong, saya kasih cacing gitu kan, yang dimana untuk pemberian cacing sendiri itu kan dapat menyebabkan atau si ikan itu cepat gede. Nah, dengan dibantu dengan tank yang berukuran agak gede ini tuh, jadi dia lebih seneng lebih mudah lah untuk mencerna makanan yang dia makan gitu. Nah, mungkin ini salah satu yang poin tambahan lah. Jadi untuk yang poin tambahan ini tuh bisa saya bilang ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Untuk posisi tank sendiri ya teman-teman, kenapa posisi tank berpengaruh? Karena berdasarkan pengalaman saya itu di
ya selama saya merawat cana-cana ini gitu ya, yang saya rawat di rumah gitu, terutama si ini nih, si cana stewarti yang masih pada bocil-bocil nih teman-teman. Jadi di sini kan saya rawat 2 ekor, bukan 2 ekor sih sebenarnya 3 ekor tuh sama si Ginton ya. Cuman mungkin si Ginton ini mah emang udah gede gitu kan ya, ukurannya juga, mentalnya juga udah, saya bilang udah ngunci lah. Nah, untuk 2 ekor bocil ini tuh, jadi kan posisinya tuh teman-teman lihat ya, di sini pintu, sini ikan tuh di samping pintu, dan juga di sini ada satu motor nih. Gelap tuh. Nah, ya ini juga motor yang biasa saya pakai gitu ya. Jadi setiap saya mau pakai motor gitu ya, otomatis kan saya keluarin lewat pintu ini nih teman-teman ya. Jadi si ikan ini tuh cukup terganggu. Dan alhasil waktu itu sempat, waktu saya masih sering pakai ini motor itu, si ikan itu jadi dikasih tangan atau saya goda-goda untuk flaring atau saya ajak main-main itu tuh dia malah jadi kuncup teman-teman. Jadi waktu itu saya berpikir, kenapa ini ikan malah jadi seperti ini? Karena memang sebelumnya juga saya simpan dia itu kan di bawah sini nih, jadi di bawah banget gitu ya. Sedangkan setiap hari itu kayak saya beresin rumah, ngepel segala macem, mungkin dia kaget juga. Dan akhirnya waktu itu saya coba untuk nutupin samping tanknya itu pakai ini nih, pakai kertas ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk kondisinya itu, kalau saya bikin seperti ini tuh jadi lebih membaik lah, tidak terlalu parah kayak kemarin-kemarin. Karena kemarin itu setiap saya kasih tangan seperti ini tuh dia malah kuncup teman-teman. Enggak, kalau ini mah masih mending lah, dia masih mau diam gitu ya, nyamperin tangan gitu. Nah, jadi mungkin kalau untuk cana-cana dwarf itu sebaiknya jangan ditempatkan di, atau posisi tanknya itu jangan ditempatkan di tempat yang sering terlewati atau terganggu lah sama bolak-balik orang gitu ya. Apalagi kayak saya ini motor gitu kan dekat pintu, jadi dia sendiri pun kayaknya kaget gitu teman-teman. Nah, jadi itu dia kenapa saya paksain gitu ya untuk menyimpan tank si Auranti ini tuh di sini. Karena ya yang pertama emang tempatnya itu udah susah di tempat saya ini. Yang kedua karena yang tadi itu, karena untuk si Auranti ini cukup berpengaruh banget. Sebenarnya bukan si Auranti aja sih, ya untuk dwarf atau cana-cana yang kerdil gitu ya, susah belibet ngomongnya mau ngomong dwarf lah. Jadi ya cukup berpengaruh gitu ya. Itu juga kenapa alasannya tuh. Ini padahal nolol tuh teman-teman. Jadi nggak pas ya, karena di sini udah ada si Marsa, si Marta juga yang tanknya itu berukuran 30x30. Dan sedangkan ini si rak sendiri itu berukuran 70 cm ke 35 cm ya ke belakangnya itu. Jadi saya paksain di sini karena ya mungkin karena ketersediaan tempat yang saya punya udah menipis gitu ya teman-teman. Jadi ya mau nggak mau saya paksain dia ada di sini nih teman-teman. Ya, jadi teman-teman mungkin tadi yang udah kita bahas itu kan ada yang pertama bahanan ya teman-teman, tentunya cukup berpengaruh gitu ya. Jadi setidaknya mungkin lebih mempermudah kita untuk memprogres ya teman-teman. Yang kedua ada di settingan tank sendiri. Kenapa saya pakai settingan tank seperti ini? Seperti yang udah saya bilang tadi gitu ya. Jadi untuk nge-treatment dorsal polos itu kita harus menahan warna atau menahan agar si ikan itu warna kuning atau keorenannya itu tuh sebisa mungkin ditahan gitu, jangan dulu naik gitu teman-teman. Karena kalau sampai, atau gimana ya bilangnya, karena kalau si warna kuningnya atau si warna oranye itu naik, otomatis si batiknya juga ikut naik ya teman-teman. Karena itu berdasarkan dari pengalaman para suhu-suhu di luar sana juga kan.
Mungkin teman-teman juga udah pada nonton, pada lihat gitu ya apa yang mereka bilang. Di sini juga saya dikasih tahu sama salah satu ya guru saya lah. Jadi saat kita mencoba memprogres auranti dorsal polos itu, kita harus menahan warna si ikan itu atau warna kuning dari si ikan itu jangan dulu naik, teman-teman. Nah, jadi kenapa saya pakai settingan tank seperti ini? Karena kan dulu saya sempat pakai settingan tank dengan pasir malang merah dan background hitam ya, dan itu cukup untuk dengan settingan tank seperti itu gitu ya, bikin batik si ikan itu jadi lumayan agak naik, teman-teman. Jadi kenapa di sini saya langsung ganti settingan? Karena saya mendapat saran gitu ya dari guru saya ini itu untuk mengganti settingan tank. Dan yang ketiga itu ada pakan ya, teman-teman, yang tadi saya bilang. Jadi untuk pakan itu bagusnya sebenarnya dikasih katak sawah ya. Tapi karena di sini ikan saya itu masih kecil, jadi nyari katak sawah yang berukuran sangat kecil itu cukup susah gitu ya untuk di sini itu. Kemarin saya sempat beli sih di online gitu ya. Jadi masih sekitaran sini saya order gitu via online, dan yang datang malah segede-gede jempol, teman-teman. Jadi saya bingung nih mau ngasih makannya. Jadi kemarin hasilnya malah saya kasih ke teman-teman saya gitu. Jadi ya mungkin nanti juga saya mau coba untuk bikin pakan menggunakan katak ini, teman-teman. Jadi ya mungkin kita akan ngegiling katak gitu ya untuk kita kasih ke dia gitu. Dan yang ke berapa tadi ya, yang keempat mungkinnya itu yaitu ukuran tank ya, teman-teman. Jadi untuk ukuran tank mungkin kenapa saya bilang cukup berpengaruh ya, karena untuk mempermudah atau jadi ibaratnya memperluas pergerakan si ikan gitu ya, teman-teman. Itulah kenapa alasannya saya pakai ukuran tank sekarang ini. Karena emang kemarin sebenarnya udah kekecilan sih. Untuk sekarang ini kan saya isi ikan kurang lebih 10 cm nih, teman-teman. Sedangkan kemarin itu saya pakai tank berukuran 15 kali 15 dan tingginya itu 20. Jadi karena emang udah kekecilan juga, dan kebetulan waktu itu kan ini tank yang saya pakai sekarang buat si ranti ini tuh kemarin itu saya pakai di si kumpai, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang belum lihat videonya bisa nanti saya tampilin lah di sini ya, untuk thumbnail si kumpai ini. Jadi saya pakaiin ke dia karena si kumpainya sendiri udah saya pindah ke tank yang berukuran 30-25-25. Kenapa saya nggak pakai tank yang ukuran 30-25-25 di sini untuk si auranti gitu ya? Yang pasti karena saya udah tempatnya susah di sini teh. Jadi ya terpaksa saya pakai ini dulu gitu ya. Jadi rencananya sih saya pengennya ngerombak kamar saya ini tuh, pengen saya beresin, pengen saya beli rak lagi gitu ya untuk nyimpen ikan-ikan ini gitu ya, teman-teman. Karena emang untuk ukuran tanknya ini tuh cukup susah gitu ya untuk saya progres mereka. Ya, jadi mungkin yang terakhir lah itu yaitu posisi tank ya, teman-teman. Mungkin ini hanya sekedar poin tambahan gitu ya, karena ini berdasarkan pengalaman saya selama ngerawat ikan-ikan yang ada di sini gitu ya. Jadi kemarin itu sempat untuk si stewarti yang bocil-bocil ini tuh mentalnya itu sempat ngedon, teman-teman, dan saya juga sedikit kaget kenapa tiba-tiba mental dia itu semakin down. Dan setelah saya coba-coba pindah-pindah tempat dia itu gitu ya, akhirnya saya tahu satu hal gitu, teman-teman. Jadi untuk posisi tank buat cana-cana yang luap gitu ya, itu cukup berpengaruh nih kalau kita simpen, misalnya kayak yang tadi saya perlihatkan tadi, kita simpan di bawah gitu ya, teman-teman. Ini juga sebenarnya saya terlalu maksain gitu ya untuk si bocil-bocil ini tuh disimpan di bawah, teman-teman. Karena di sini kan seperti yang teman-teman lihat nih, ada motor nih di kamar saya ini. Dulu
waktu saya masih sering pakai ini motor itu, dia si ikan itu jadi mungkin kaget ya ngelihat benda berat gitu ya bolak-balik gitu. Jadi bikin dia ngedon. Nanti kalau nggak kehapus mungkin adalah video atau fotonya ya. Nah, jadi kenapa saya simpen atau paksain juga si Cana Auranti di atas gitu ya, di samping tank si Marsa, karena ya itu dia, yang pertama mungkin karena emang tempatnya udah nggak ada, yang kedua mungkin emang takutnya bikin mental si ikan itu jadi ngedrop gitu ya. Jadi saya simpen di atas teman-teman ya. Apalagi ya teman-teman, ya mungkin itulah, nanti mungkin di video selanjutnya kalau saya ada rezeki, saya mau eksperimen untuk bikin pakan nih buat si Ranti ya, untuk nge-treatment dorsal polosnya teman-teman. Jadi saat ini saya lagi mikirin juga nih bahan apa aja yang kira-kira cocok untuk ngeprogres atau men-treatment si Auranti ini nih biar lebih maksimal. Karena mungkin seharusnya saya kasih langsung katak sawahnya gitu ya. Cuman dikarenakan ya yang seperti yang saya bilang tadi, untuk katak yang berukuran kecil itu di daerah saya cukup sulit gitu ya teman-teman untuk nyarinya ya. Jadi nanti mungkin saya mau bikin pakan berupa mungkin pelet atau apa yang sekiranya masuk ke mulut si Auranti ini gitu teman-teman. Jadi ya buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, biar nggak ketinggalan nih info-info terbaru. Ya tentunya jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya teman-teman, biar kalian nggak ketinggalan nih info-info terbaru dari Royal Fish ya teman-teman. Mungkin segitu dulu ya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.